Ada satu jenis manusia yang selalu ada di setiap lingkungan. Mereka bukan artis, bukan pejabat, bukan tokoh penting, tapi entah kenapa mereka tahu segalanya. Mereka tahu siapa yang baru beli motor, siapa yang sering pulang larut, siapa yang belum menikah, siapa yang lagi susah, dan siapa yang tiba-tiba kelihatan sukses. Dan yang lebih nyebelin, mereka bukan cuma tahu, mereka juga berhak menilai. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana hidup kita lebih menarik bagi orang lain daripada bagi diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang lebih sibuk mengomentari hidup kita daripada mengurus hidupnya sendiri? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita menghadapi mereka tanpa buang-buang energi? Sebenarnya, orang-orang kayak gini itu bukan masalah baru. Ini fenomena yang udah ada sejak lama, terutama di Indonesia, di mana batas antara peduli dan kepo itu kadang nggak jelas. Di satu sisi, budaya kita memang mengajarkan untuk saling memperhatikan, tapi di sisi lain, kebiasaan ini sering kebablasan sampai masuk ke ranah pribadi. Yang awalnya cuma basa-basi, lama-lama jadi interogasi. Yang awalnya cuma ngobrol, lama-lama malah jadi gosip. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang mereka sendiri juga nggak sadar kalau mereka toksik. Menurut psikologi, ada yang namanya social comparison theory. Teori yang menjelaskan kalau manusia secara alami suka membandingkan diri dengan orang lain buat menilai posisi mereka dalam masyarakat. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja tapi ingin merasa lebih baik, biasanya bakal mencari-cari kekurangan orang lain. Ini semacam cara instan buat ningkatin ego mereka sendiri. Oke lah, hidup gua nggak kaya, tapi setidaknya gua nggak kayak dia. Tapi ini bukan cuma soal perasaan pribadi. Di lingkungan kita, ada semacam norma sosial nggak tertulis yang bikin orang merasa berhak ikut campur. Contohnya seperti punya pasangan di usia tertentu, punya pekerjaan yang jelas, berpenampilan sesuai standar, dan kalau ada yang melenceng sedikit, siap-siap jadi bahan obrolan. Contohnya, perempuan yang belum menikah di usia 30-an langsung dikasih label terlalu milih-milih. Laki-laki yang kerja dari rumah langsung dikira pengangguran. Orang yang jarang ikut acara warga langsung dicap sombong. Orang yang sukses mendadak langsung dituduh pakai jalan pintas. Ironisnya, seringkali yang paling banyak komentar ini justru orang yang hidupnya juga berantakan. Mereka mungkin punya masalah finansial, rumah tangga yang gak harmonis, atau tekanan sosial sendiri. Tapi alih-alih beresin masalah mereka malah ngegali kehidupan orang lain. Dan masalahnya, kalau kita terus bereaksi terhadap mereka, lama-lama kita kehabisan energi. Makanya, kita perlu cara untuk menghadapi mereka tanpa harus ikut terjebak dalam drama yang nggak penting. Dan gimana cara hadapinya? Jujur aja, kita nggak bisa membungkam semua omongan orang. Apapun yang kita lakukan, pasti bakal ada yang ngomongin. Tapi ada cara supaya kita nggak kebawa emosi dan nggak buang-buang energi. 1. Jangan kasih mereka bahan gosip. Makin banyak mereka tahu, makin banyak yang bisa mereka komentarin. Jadi kalau ada yang nanya hal-hal pribadi yang nggak perlu dijawab, cukup kasih jawaban yang diplomatis. Kadang kita nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Semakin kita banyak ngomong, semakin banyak celah buat mereka memelintir cerita. 2. Jangan reaktif. Orang yang suka nyari masalah itu butuh reaksi dari kita. Kalau kita diam dan santai, mereka bakal kehilangan minat. Jadi kalau ada yang nyinyir, senyumin aja. Jangan dikasih reaksi berlebihan. 3. Fokus ke hidup sendiri. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau hidup ini terlalu singkat buat dipakai mikirin omongan orang. Orang yang nyinyir itu cuma latar belakang. Mereka cuma bagian kecil dari perjalanan kita. Dan mereka nggak akan punya dampak apa-apa kalau kita nggak kasih mereka ruang di kepala kita. Jadi daripada buang energi buat ngeladenin mereka, lebih baik gunakan energi itu buat sesuatu yang lebih berharga. Kita nggak bisa ngontrol omongan orang, tapi kita bisa ngontrol gimana kita meresponnya. Karena pada akhirnya, orang-orang yang suka ikut campur itu nggak pernah benar-benar peduli sama kita. Mereka cuma butuh hiburan, mereka cuma butuh sesuatu buat diomongin. Dan kalau kita nggak kasih mereka bahan, lama-lama mereka bakal bosan sendiri. Jadi buat apa kita capek-capek mikirin mereka? Karena yang paling penting bukan apa yang mereka pikirkan tentang kita, tapi apa yang kita pikirkan tentang hidup kita sendiri.